Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Video kali ini kita akan bicarakan tentang intellectual quotient dan emotional quotient. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Pada setiap diri manusia itu sejatinya dilahirkan dengan kecerdasannya masing-masing. Namun beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan bahwa sukses tidaknya seseorang, hebat tidaknya seseorang itu dipandang dari apakah mereka memiliki kadar intelektualitas yang tinggi atau memiliki intellectual quotient yang tinggi. Karir seseorang, kalau ada yang kita lihat seperti itu, dan kita semua berasumsi bahwa mereka menjadi orang yang sukses dengan karir yang hebat karena dia memiliki intellectual quotient yang juga hebat. Namun dengan kehadiran Daniel Goleman yang kemudian membongkar kotak Pandora bahwa sesungguhnya sukses hidup seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh hebat tidaknya intellectual quotient, tapi ada faktor lain yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosional. Bahkan riset ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kehadiran emotional quotient itu atau kecerdasan emosional itu justru berkontribusi 2 kali lebih penting dibanding dengan intellectual quotient dalam meraih kesuksesan hidup seseorang. Sahabat perspektif yang berbahagia, apa pentingnya emotional quotient bagi manusia? Kalau kita analisis dan kita potret, emotional quotient itu menjadi sangat penting dan strategis bagi kehidupan kita sebagai manusia. Karena dalam kehidupan itu kita senantiasa melakukan interaksi dengan orang lain. Seseorang yang kita sebut memiliki emotional quotient yang hebat atau tinggi, itu paling tidak mereka telah memiliki 5 soft skill yang juga hebat. Yang pertama itu adalah self-awareness, kesadaran diri. Yang kedua, self-regulation, kontrol atas diri sendiri, kontrol atas emosi sendiri. Yang ketiga adalah motivation, motivasi internal yang terbangun dari kesadaran yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah empati. Empati itu adalah kepekaan, ketulusan, dan menghargai dan memahami kondisi orang lain. Yang kelima adalah social skill, keterampilan sosial. Yang kemudian kalau bicara tentang keterampilan sosial, itu terkait dengan kecakapan kita sebagai seorang manusia melakukan interaksi dengan mudah dengan orang lain. Sahabat perspektif yang saya hormati, apa manfaat emotional quotient bagi kita sebagai seorang manusia? Saya ingin membagi perspektif saya pada 3 hal. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik. Seseorang yang memiliki emotional quotient yang tinggi atau hebat, itu kita bisa pastikan mereka memiliki kadar yang hebat dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Kita semua memahami bahwa human relation bagi seorang yang memiliki emotional quotient yang tinggi itu bisa mempermudah, memperlancar apapun yang kita inginkan. Yang kedua, bagi orang yang memiliki emotional quotient yang hebat, itu bisa kita pastikan pekerjaan-pekerjaan yang amat berat, pekerjaan-pekerjaan yang banyak menimbulkan masalah, itu bisa diatasi dengan baik dan bijak. Mengapa? Karena orang itu memiliki kecerdasan emosional yang juga hebat. Yang ketiga adalah emotional quotient itu sesungguhnya membuat seseorang menjadi
orang yang sangat bijak. Mereka bisa menerima masukan, mereka bisa menerima kritikan dari siapapun, karena mereka sadar bahwa kritikan masukan itu adalah bagian dari refleksi untuk menunjukkan bahwa orang ini mantap, orang ini dewasa dalam menerima kondisi apapun yang terjadi pada dirinya. Sahabat perspektif yang berbahagia, apa pesan penting dari video kita kali ini? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus menyadari apapun profesi kita, setiap manusia itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Kecerdasan intelektual sebagai bagian dari titik kita memotret sukses tidaknya seseorang. Lalu kemudian hadir penelitian yang menunjukkan bahwa tidak cukup itu, tapi harus ada yang namanya kecerdasan emosional. Bahkan dari sisi persentase, kita bisa melihat riset ini menunjukkan bahwa kehadiran kecerdasan emosional atau emotional quotient itu kontribusinya 80% dalam mengakselerasi kesuksesan hidup seseorang. Sementara hanya 20% kontribusi kecerdasan intelektual. Artinya apa? Kita harus menjadi sadar semua bahwa kita tidak boleh hanya mengagung-agungkan yang namanya kecerdasan intelektual, tapi memberi ruang besar kepada setiap apapun profesi kita, kepada para mahasiswa, kepada para peserta didik untuk melihat seperti apa kecerdasan emosional yang mereka miliki. Kalau kita sudah cermati, kalau kita sudah potret bahwa anak-anak kita memiliki kecerdasan emosional yang hebat, itu harus kita pastikan mereka adalah orang-orang yang menjadi harapan kita pada masa-masa yang akan datang. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.